Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3149 sampai bab 3152. Adegan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan tidak ada suara nafas yang ditahan, bahkan tidak ada suara nafas. Ini benar-benar sampai pada titik di mana Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Semua orang mati rasa, masing-masing seperti zombie berjalan. Ketika cabang mati ini muncul di depan semua orang, seluruh tempat itu akan meledak. Semua orang hanya merasakan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke langit, seolah membekukan tubuh mereka. Pupil mata mereka mengecil dan mata mereka melebar. Ini adalah ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Ini adalah tampilan yang membingungkan, hal utama adalah memberi mereka kejutan besar. Saya mengharapkan bayi besar, siapa sangka Big Baby bisa menjadi seperti ini. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Dokter kegelapan juga mendapatkan pemandangan yang diharapkan. Benar saja, setelah sekelompok orang ini melihat ini, mereka semua akan tercengang. Dari sudut pandangnya, kerumunan padat itu sepertinya bukanlah manusia, melainkan patung. Kotak kayu itu familiar, tidak ada yang mengenalinya. Namun saat segelintir dahan mati ini keluar, semua orang mengenalinya. Jika ranting-ranting mati dipadukan dengan kotak kayu, semua orang akan lebih mudah mengenalinya. Bukankah ini urusan mereka? Apakah Anda menggunakan teratai salju berumur 100.000 tahun untuk membujuk Ye Junlin hari itu, dan akhirnya mengirimkan yang ini untuk menghinanya? Bagaimana mereka bisa lupa? Ini adalah saat terburuk mereka menghina Ye Junlin. Anda tidak akan melupakan ini, jika Anda mengambil satu benda, orang mungkin tidak mengenalinya. Namun kedua hal ini bersatu, kebanyakan orang yang hadir mengetahui hal ini. Tidak semua orang harus mengetahuinya, sekelompok orang yang tidak mengetahuinya. Mereka yang ingin membalas dendam, dibunuh oleh mereka. Orang-orang yang tersisa semuanya menganjurkan untuk menipu Ye Junlin. Gemuruh, momen ini seperti sambaran petir bagi nomor 7. Tidak ada alasan lain, karena dia telah memungut dahan yang mati dan memasukkannya ke dalam. Dia tahu lebih baik dari siapapun. Pada awalnya, semua orang berpikir tidak apa-apa jika berbohong. Tidak perlu lagi mengirimkan kotak kayu untuk menghina Ye Junlin. Ini terlalu merepotkan, tapi nomor 6 merasa bahwa dia harus mempermalukan Ye Junlin, dan menyarankan untuk mengirimkan kotak kosong untuk mempermalukannya. Oleh karena itu, semua orang menganggap saran ini bagus. Menerima persetujuan dengan suara bulat dari semua orang. Saat itulah saya memutuskan untuk melakukan ini. Beberapa orang yang mengundang Ye Junlin membeli kotak kayu. Namun nomor 7 dirasa belum cukup, ia memungut dahan mati dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Posisinya saat ini berada di kakinya. Itu adalah ranting mati yang dia ambil dari bawah kakinya. Saat itu, nomor 7 juga bercanda, kami tidak menipu Ye Junlin. Bukankah ini teratai salju 100.000 tahun? Berikan padanya. Sekarang lelucon ini beredar di kalangan mereka. Ketika mereka melihat cabang mati, semua orang menyebutnya teratai salju 100.000 tahun. Kotak kayu yang mungkin mereka lupakan, tapi cabang mati ini sungguh mengesankan. Lagi pula, dari sinilah lelucon tentang teratai salju 100.000 tahun berasal. Sekarang saya melihat ranting-ranting mati, sekilas semua orang mengenalinya. Terutama nomor 7, dia tidak akan pernah bisa melupakan cabang mati ini apapun yang terjadi. Ini merupakan dampak yang sangat besar baginya. Boom, mengerti? Semuanya sudah jelas. Mengapa Anda merasa begitu familiar saat melihat kotak kayu? Sekarang saya mengerti. Bukankah kotak kayu ini diambil dari mereka? Tidak heran itu familiar, hal utama adalah semua orang fokus pada Big Baby. Di mana saya bisa memperhatikan yang lain, terkejut. Ketika orang-orang ini melihat dahan yang mati, warnanya berubah. Wajah ketujuh pengambil keputusan berubah menjadi hijau. Merekalah yang paling dekat, bisa melihatnya paling jelas, dan juga paling kaget. Semua orang di belakangnya juga menjadi gila, bayi besar sebenarnya ini.
Hal yang paling kritis, mengapa Ye Junlin membawa ini ke sini? Mengapa menunjukkannya kepada mereka? Mungkinkah ide buruk muncul di benak semua orang? Rasanya seperti sambaran petir, langit terlihat cerah, tapi sepertinya ada guntur di telinga semua orang. Ada suara mendengung di benak saya, dan pemandangan ilusi mulai muncul di depan mata saya. Mengerikan, ini terlalu buruk, bukankah dampaknya terlalu besar? Otak mereka mulai kacau, otak beberapa orang semuanya bubur, dan otak beberapa orang mulai bekerja dengan kecepatan tinggi. Bukankah benda ini harus dibuang? Bagaimana bisa? Kenapa dia masih menyimpan benda ini? Bukankah menyimpan hal ini berarti? Apakah dia tahu segalanya? Tahukah Anda bahwa Anda berbohong kepadanya dengan teratai salju berusia 100.000 tahun? Ini, boom, memikirkan hal ini, kepala semua orang akan meledak. His, suara terengah-engah tidak ada habisnya. Mustahil, apakah mereka tidak meninggalkan celah apapun saat itu? Meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menipu, semuanya dipimpin oleh nomor 3 sendiri. Tris selalu banyak akal dan berhati-hati, tidak ada lubang yang tersisa. Dan seseorang memeriksanya setelah itu dan tidak menemukan apapun. Jika Ye Junlin dan yang lainnya benar-benar mengetahuinya, mustahil bagi mereka untuk tidak bereaksi sama sekali setelahnya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar mengetahui masalah ini, apakah Ye Junlin tidak akan tertipu lagi di masa depan? Iya, jika Ye Junlin benar-benar tahu bahwa mereka telah menipunya dengan teratai salju berumur 100.000 tahun, bagaimana dia bisa tertipu lagi di masa depan? Semua sumber daya itu diangkut ke sini oleh mereka. Mustahil, logikanya tidak cocok. Selain itu, mereka semua secara terbuka mendukung Ye Junlin dalam balas dendamnya terhadap Hydra, dan berada di garis depan yang sama dengan Ye Junlin. Bagaimana dia bisa? Tapi benda ini ada tepat di depan mereka. Selain itu, sumber daya Ye Junlin belum tiba, jadi mereka harus curiga. Semua orang memandang Ye Junlin dengan bodoh dan kaget. Tidak tahu apa maksudnya, saya tidak tahu apakah dia mengetahui cerita di dalamnya. Hal ini membuat mereka sulit untuk dinilai. Ketujuh pengambil keputusan sudah mengalami gejolak di hatinya. Terutama orang-orang seperti nomor 7 dan nomor 3. Setelah nomor 1 mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dia bertanya kepada Ye Junlin, "Tuan Ye, apa maksudmu? Di mana bayi besar itu? Apakah Anda tidak sengaja mendapatkannya?" Yang lain juga pura-pura tidak tahu dan langsung setuju. "Ya. Apakah Anda tidak sengaja mengambilnya? Di mana harta karun yang besar itu?" "Tuan Ye, berhentilah bercanda dan segera keluarkan." Mereka ingin menguji apakah Ye Junlin benar-benar mengetahuinya. Ye Junlin tersenyum, "Bukankah ini bayi besar? Ini bayi besar yang saya bicarakan." Ye Junlin menambahkan ini pada senyumannya, "Ini bahkan lebih misterius." Sekarang lebih sulit bagi mereka untuk menilai apakah Ye Junlin tahu tentang masalah ini. "Tuan Ye, jangan bercanda, bukankah ini hanya ranting mati? Mengapa ini harta karun yang besar?" Kata nomor 1 tak berdaya. Yang lain juga setuju. "Ya, Tuan Ye, tolong berhenti bercanda, cabang mati ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sumber dayanya. Jadi bagaimana bisa menjadi harta yang besar?" Ye Junlin bersikeras, "Ini adalah harta yang besar." "Hah?" Ketika yang lain hendak mengatakan sesuatu, Ye Junlin tersenyum dan bertanya, "Menurutmu seperti apa cabang ini?" Saat dia mengatakan itu, Ye Junlin mengambil cabang yang mati. "Hah?" Semua orang semakin mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Aku bahkan tidak tahu apakah Ye Junlin tahu bahwa teratai salju 100.000 tahun adalah kebohongan mereka. Tapi semua orang masih harus menebak. Nomor 1 berkata dengan gemetar, "Seperti harta karun alam. Seperti ginseng, atau seperti teratai salju." Yang lain juga menebak. "Tidak." Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Seperti apa rupanya? Ye Junlin melambai beberapa kali untuk memandu tebakan mereka. Hanya saja orang-orang di nomor 1 memutar otak dan tidak bisa menebaknya. "Tuan Ye, beritahu saya secara langsung. Kami benar-benar tidak bisa menebaknya berdasarkan imajinasi kami." Kata nomor 1, "Tapi saat ini,
sebuah suara datang dari sudut, seperti pedang. Semakin dia melihat ke dahan yang mati, semakin terlihat seperti pedang. Bagian yang dipegang Ye Junlin adalah pegangannya, dan bagian depannya adalah badan pedang. Secara keseluruhan, itu adalah pedang. Setelah mendengar jawaban ini, mata Ye Junlin berbinar tajam. Iya, itu pedang, seru Ye Junlin. Hah. Setelah mendengar jawaban ini, semua orang yang hadir terkejut. Apa maksudnya ini? Apa tujuannya? Semua orang memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu dan kaget, menunggu kata-kata selanjutnya. Tubuh orang-orang ini pada tanggal 1 gemetar, dan mereka tidak berani bertanya. Mereka semua menunggu Ye Junlin berbicara. Ye Junlin meraih dahan itu dan tersenyum dan berkata, "Ketika saya melihatnya, saya pikir itu seperti pedang, saya tidak sengaja membuangnya, saya menyimpannya." Dr. Dark bertanya dengan sengaja, "Tuan Ye, tolong tinggalkan pedang yang layu, untuk apa dahannya? Bukankah ini seperti pedang? Tentu saja digunakan untuk membunuh orang." Ye Junlin mengatakan ini, semua orang yang hadir gemetar. Mereka merasakan udara dingin menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Lagi pula, aku merasa bersalah, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan merasakan aura pembunuh datang, seolah-olah mereka akan jatuh ke neraka. Ho Chi, banyak orang mulai bernapas dengan berat. Suara nafas terdengar konstan di mana-mana, ada juga suara terengah-engah dan tubuh gemetar. Tempat itu langsung menjadi kacau. Dr. Dark terus bertanya, "Siapa yang harus saya bunuh?" Begitu pertanyaan ini muncul, dalam sekejap, semua suara di lapangan menghilang. Bahkan tidak ada suara nafas yang terengah-engah. Pada saat ini, ruang dan waktu seolah berhenti. Semua orang berdiri di sana, tidak berani melakukan gerakan apapun atau bahkan bernapas. Sama seperti patung, sama sekali bukan makhluk hidup. Ye Junlin tersenyum, memandang ketujuh pengambil keputusan, dan bertanya, "Menurutmu siapa yang harus aku bunuh?" Boom, pertanyaan ini seperti guntur yang menyambar langit. Ketujuh orang itu ketakutan, ini adalah petunjuk bagi mereka. Saat ini, semua orang mengerti. Ye Junlin pasti tahu bahwa merekalah yang menipu dengan teratai salju 100.000 tahun. Rangkaian operasi dan menanyakan siapa yang harus dibunuh. Bukankah berarti mengetahui segalanya? Jelas sekali dia ingin membunuh mereka. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam, bahkan mencekam. Saat ini sunyi senyap, dan situasi di lapangan akan meledak pada saat berikutnya. Semua orang sangat gugup. Mereka tidak ingin sepenuhnya berselisih dengan Ye Junlin untuk saat ini, dan mereka masih memiliki ilusi tentang sumber daya Ye Junlin. Bagaimana jika itu hanya kebetulan? Bagaimana jika masih ada harapan akan sumber daya? Pada saat ini, nomor 3 tiba-tiba berkata, "Tentu saja kita harus membunuh musuh bersama kita, Hydra." Ya, tentu saja kita harus membunuh Hydra. Nomor 1 dan yang lainnya memulai untuk berbicara satu demi satu. Mereka semua kagum dengan kecepatan reaksi nomor 3 yang terlalu cepat. Kecanggungan itu teratasi seketika. Ye Junlin dan yang lainnya juga senang. Responnya sangat cepat, kecanggungan itu teratasi seketika. Dia melihat ke dahan dan tersenyum, tentu saja Hydra ingin membunuh, tapi tidak dengan dahan ini, cabang ini digunakan untuk membunuh orang lain. Nomor 3 langsung setuju, ya, apapun itu, bunuh saja musuh pokoknya digunakan. Nomor 1 segera dengan berani berkata, "Tuan Ye, tolong berhenti bercanda, sekarang bayi besar kita sudah melihatnya juga, di mana sumber dayanya, atau mari kita bicarakan hal lain." Yang lain juga mulai mengubah topik, "Ya, Tuan Ye belum pernah melihat sumber dayanya. Apakah ada kecelakaan?" Melihat ini, Ye Junlin tersenyum, "Jangan khawatir, saya telah mengatur sumber dayanya untuk Anda, jangan khawatir tentang ini." Ye Junlin kata pengaturan itu secara alami dibuat di neraka. Tapi setelah semua orang mendengarnya, harapan mereka tersulut. Semua orang mengira masih ada harapan. Dr. Dark melihat semua orang tersenyum lagi,
dan dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Bukan karena sumber daya tidak diberikan kepada Anda, tetapi Anda hanya mempunyai begitu banyak uang untuk membeli hidup Anda. Itu sudah dibayar. Jika kami mengirimkan sumber daya kepada Anda, nyawa Anda sekalian tidak akan cukup. Nomor 1 dan yang lainnya juga menunjukkan ekstasi. Ketika mereka mendengar Ye Junlin mengatakan ini, mereka merasa sedikit lega. Apa maksud Tuan Ye sekarang? Seseorang bertanya. Ye Junlin memegang dahan dan berkata, tahukah Anda dari mana asalnya? Seseorang menggunakan teratai salju 100.000 tahun untuk menipu saya tentang sumber daya. Pada akhirnya, sumber daya tertipu. Tetapi teratai salju 100.000 tahun tidak terlihat, pihak lain hanya pergi beri aku cabang ini. Ah, apakah ada yang seperti itu? Apa, Anda menipu Tuan Ye seperti ini? Anda mencari kematian? Nomor 1 dan yang lainnya berpura-pura terkejut. Saat itu, aku merasa dahan ini seperti pedang, aku bersumpah akan menggunakan dahan mati ini untuk menusuk tubuh si penipu. Kata Ye Junlin dingin. Nomor 1 dan yang lainnya hanya merasakan aura dingin menyelimuti mereka. Bahkan ada gambaran di benaknya, mereka tertusuk oleh cabang mati ini. Semua orang menggigil hebat, seolah-olah mereka kesakitan. Saat itu, ada banyak orang yang menipuku dengan perintah bontiku, aku mengingatnya satu persatu, dan kemudian mereka semua pergi untuk membalas dendam satu persatu. Lanjut Ye Junlin, hah. Setelah mendengar ini, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu. Bukankah banyak orang meninggal di seluruh dunia beberapa hari yang lalu? Ratusan ribu orang tewas, meski jumlahnya tidak besar. Namun tersebar ke seluruh dunia, orang-orang ini meninggal dalam 1 hari 1 malam. Hal ini sangat mengejutkan, juga termasuk organisasi seperti Night's Watch of the Siberian Alliance. Hal ini telah menyebabkan kepanikan besar dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya, tidak ada yang tahu apa hubungan di antara mereka. Sekarang setelah Ye Junlin mengatakan ini, mereka sepertinya mengerti. Siapa bilang orang-orang ini tidak punya kesamaan? Mereka semua telah menipu sumber daya Ye Junlin. Mungkinkah ini semua dibunuh oleh Ye Junlin? Ding. Memikirkan hal ini, hati semua orang tenggelam. Jika ya, Anda berada dalam masalah besar. Mungkinkah Ye Junlin mengetahuinya dari awal sampai akhir? Apakah dia sudah tahu kalau orang-orang ini telah berbohong padanya? Jadi kamu sudah membuat jebakan, oke, sekarang, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Jika dipikir-pikir lebih dalam, mereka mungkin akan berkeringat dingin. Bahkan Hydra datang untuk berbohong kepadaku dan mengira aku mudah ditipu. Mereka begitu yakin sehingga mereka tidak membawa dewa apapun untuk menemuiku. Akibatnya, ketiga pemimpin dan 20 anggota terbunuh. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Namun di mata semua orang, dia seperti iblis. Itu sangat luar biasa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Ini bahkan lebih mengejutkan dibandingkan saat Hydra datang bersama 5.000 dewa. Ye Junlin melirik semua orang dan berkata, "Yah, aku sudah membalas dendam pada semua orang, tapi apa? Aku belum mengambil tindakan terhadap beberapa musuh. Aku menunggu mereka berdiri dan mengakuinya. Misalnya, mereka berbohong kepadaku dengan teratai salju berumur 100.000 tahun. Aku menunggu mereka mengakuinya sendiri. Kelompok orang ini melakukannya dengan sangat sempurna sehingga sulit untuk mengetahuinya." Saat dia berbicara, Ye Junlin tiba-tiba melihat ke nomor 1 dan yang lainnya dan bertanya, tahukah kamu cara mendapatkan teratai salju 100.000 tahun? Siapa yang berbohong padaku? Petik 2. Nomor 1 menggelengkan kepalanya. Nomor 2 menggelengkan kepalanya. Nomor 3 berkata langsung, "Saya tidak tahu. Itu pasti Hydra, kan?" Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Berpura-pura tidak tahu. Ye Junlin tersenyum, "Kamu pura-pura tidak tahu, kan? Kalau begitu izinkan aku mengingatkanmu." "Hah? Ingatkan? Pengingat apa?" Sementara semua orang tercengang. Puff, cabang mati di tangan Ye Junlin telah berubah menjadi pedang tajam dan menembus tubuh nomor 3. Darah berceceran, menciptakan efek hujan dan kabut, cium di wajah semua orang, bersambung.